Oke, kita bisa untuk coba dulu ya. Ini. Ke-12. Kita akan mempelajari tentang gimana caranya untuk sumber daya atau resource dan biaya atau cost di dalam Microsoft Project. Sebelum kita masuk ke situ, hal yang kita perlu ketahui adalah membuat penugasan tim proyek. Nah, sebelumnya kita setting dulu regional kita untuk setting harga dan setting harga satuan. Sebentar. Pertama-tama, kita setting regionalnya dulu, yaitu kita cari kontrol panel. Nah, setelah keluar kontrol panel, kita cari clock and regionnya dulu. Nah, dari sini kita lihat ada date and time. Ada region juga. Nah, dari situ kita pilih. Kemudian kita pilih region. Nah, keluar seperti ini. Kemudian kita pilih untuk yang, karena kita berada di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dokumen yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kita masuk ke tools-nya, gitu ya. Ini kita open, kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk ke sini saja, lebih gampang untuk memudahkan file. Kemudian kita pilih option, lalu kita cari display. Di sini ada currency, option for this project. Kita ubah menjadi IDR atau uangnya Indonesia. Nah, langsung terubah secara otomatis menjadi rupiah. Desimal digit belakangnya kita klik aja kosong ya, agar biar tidak ribet-ribet ada komanya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah diubah setting regional dan setting satuannya. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan resource sheet dan cara pengisiannya. Nah, resource sheet itu apa sih? Adalah lembar kerja yang digunakan untuk keperluan pendataan atau pembuatan daftar resource atau sumber daya. Ya. Biasanya resource itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada resource personil atau work-nya dan resource untuk non-personil atau materialnya. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke resource sheet-nya. Caranya kita ke view. Nah, di sini ada resource sheet-nya. Kita klik resource sheet-nya. Nah, keluarlah seperti ini. Lalu kita bisa isi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari resources ini kita bisa pilih antara ada yang personil ya, yang bekerja, tipenya gitu ya. Ada juga yang non-personil atau material yang kita butuhkan. Nah, contohnya kalau kita dalam IT maupun sistem informasi ya, kalau misalkan adik-adik mungkin di bekerjanya memang di konsultan atau kontraktor gitu, itu lebih ribet lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan cuman
untuk project di IT maupun project di sistem informasi itu lebih pada mudah lah, nggak terlalu banyak materialnya. Tapi kalau misalkan di kontraktor banyak banget gitu ya. Jadi kita coba yang sesuai ini aja ya. Nah, kita bilang ada programmer. Nah, ini adalah pekerjanya gitu ya. Kan kita tadi ada yang material atau tidak. Nah, inisialnya bisa kita ubah-ubah gitu ya. Nah, nanti kita bisa mau standarnya mau berapa per jam, berapa rupiah. Misalkan kita tulis 20.000 per jam gitu. Kemudian OVT itu kalau tidak salah overtime-nya ketika adik-adik ingin misalkan ada programmernya lembur nih lembur gitu kan dihitungnya per jam. Nah, kira-kira sesuai undang-undang pemerintah atau memang mau ditetapkan saja di suatu perusahaan gitu ya. Nah, kita coba main saja dulu ya. Tekan 10.000. Nah, kemudian untuk cost per use itu adalah untuk eh, misalkan dia bekerja setiap jamnya, terus dia menggunakan material apa gitu ya. Jadi misalkan ketika dia menggunakan material, misalkan programmer kan tidak menggunakan material yang lain gitu ya, tapi mungkin kalau tenaga kerja yang semacam elektrikalnya gitu ya untuk peralatan kontrol dia butuh untuk adanya cost per use ini. Ini sistemnya ProRed. ProRed itu sama atau cuman awal aja atau akhir aja gitu ya. Jadi kita bisa cek nanti di sini. Nah, itu udah standar overtime cost-nya. Maunya setelah apa sebelum apa standar gitu ya. Kita mungkin ProRed aja sesuai. Terus kemudian base calendarnya berapa gitu standar aja. Kita bisa pilih ada standar, ada night shift, ada 24 jam gitu. Jadi kita standar aja karena waktunya standar di Indonesia yaitu 8 jam. Ada kode-kodenya juga nih sebenarnya. Tapi kita baru sampai sini aja. Nanti kalau itu eh, bingung lagi, kita baru sampai sini dulu ya. Terus kemudian networker, nah itu sebagai pekerja. Inisialnya bisa kita terserah gitu. Misalkan ada Ani, misalkan ada Budi, ada ini. Kita bisa lihat di sini masuknya sebagai pekerja gitu. Kalau personil inisialnya sama, kita misalkan kita masukin eh, kalau networker biasanya di bawah programmer sedikit, gitu ya 19.000. Overtime-nya misalkan 9.000. Ya, contohnya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada head station sebagai pekerja juga ya. Kita bayar sorry, 5.000 mungkin. Dan ini overtime kita bayar 12.000. Contohnya seperti ini. Kemudian eh mungkin sebagai project manajernya gitu ya. Nah, ini PM gitu ya. Gitu, misalkan ini NT, nih division, terus kemudian ini PR, gitu. Misalkan project aja, programmer aja. Misalkan ini kita bayar berapa, gitu. Tergantung. Kalau di luar negeri memang bayarnya per jam, bisa per hour atau per day, gitu. Jadi ya kita bisa klik di sini. Nih, jadi kita bisa klik cost-nya, bisa per hour, pro rate, gitu ya. Kita bisa klik. Nah, general juga. Atau misalkan kita bikinnya mau per day,
bisa. Nah, bisa per day seperti ini. Kan misalkan gaji per hari, kalau kita kan bulanan ya, kalau di luar negeri biasanya em, dalam dalam hitungan jam ya. Dan ini dia kita bayar 15.000 gitu. Seperti ini untuk si resource personilnya. Tapi ada resource non personil gitu atau materialnya. Jadi kita bisa cek di sini kita tulis aja misalkan peralat atau peralatan kantor atau tools ya. Atau office tools, pakai bahasa Inggris aja deh. Bahkan di sini kita bisa ubah material. Nah, di sini kita bisa eh, langsung klik satu materialnya berapa, misalkan eh, misalkan apa gitu, pensil, pulpen dan lain-lain, misalkan kita tulis Rp1.000. Ya, ini dengan mudahnya aja ya, seperti saya berapa. Nah, jadi ini rumusnya people and equipment. The cost per use. Jadi ketika kita pakai untuk materialnya ini the cost per use. Jadi ketika kita pakai berapa gitu kira-kira. Ini sampai perhitungannya lebih ribet lagi sebenarnya. Ini nanti masuknya ke hitungan ekonomi sebenarnya. Itu ya, banyakannya memang yang ahli di situ gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Atau kita just cost aja juga bisa gitu ya. Di sistemnya ProRate saya langsung cost gitu kan apa gitu. Kalau kita material lagi, misalkan kabel atau kabel-kabel yang rusak. Nah, jadi ini kira-kira berapa gitu ya? Saya 10.000 gitu ya. Ini material oh ya, 10.000 juga gitu ya. Kita coba. Itu juga bisa nggak ProRate, bisa cuman N-nya aja atau kita bisa kabel start tapi biasanya sampai selesai baru dibayar gitu. Jadi kita bisa bayar di muka atau bayar selesai atau dia prorate aja terus-terusan. Tapi kalau kita bayar lebih mungkin dia bisa lebih harganya tinggi. Seperti misalnya contoh kita beli pulpen, pulpennya harga satuan 4.000, beli tiga 10.000 gitu contohnya. Jadi itu ketika kita pakai baru kita anggap itu biaya. Contohnya misalnya saya minta pulpen nama kantor, nah kantor langsung nulis, tapi sebenarnya itu dibayar di muka itu startnya gitu. Jadi seperti itu. Itu lebih dipelajari lagi di ilmu bidang ekonomi gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya setelah kita selesai dari resource sheet ini, kita lanjut untuk ke biaya kayak untuk resource sudah selesai nih ya. Jadi kita kira-kira apa nih orangnya butuh berapa, butuh material apa, harganya berapa. Sebenarnya seperti itu. Cuma nanti uh, ke depannya mungkin ketika kita sudah terjun baru kita mengetahui ini. Biasanya memang ini adalah tingkat manajerial atau sudah manajer yang mengerjakan gitu ya. Jadi dia tahu oh kira-kira ini segini sekian 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 memberitahu anak buahnya kira-kira berapa harganya seperti itu. Nah, dari sini kita lanjut untuk ke cost, gitu ya. Nah, sebelum kita ke cost, saya jelaskan dulu untuk materinya. Jadi, cost itu nomor satunya adalah membuat rencana anggaran biaya. Ada yang pernah dengar rencana anggaran biaya atau RAB proyek, gitu ya. Jadi ini save dulu ya, kita takut terhilang. Ya. Nah, kita sudah save. Nah, berbicara tentang cost dan atau biaya ini, secara garis besar itu cost atau biaya itu ada dua nih adik-adik. Ada yang memang
Satu adalah biaya sumber daya. Nah, biaya sumber daya itu atau resource cost yang ini ya. Atau nomor dua, ada dua ya. Nah, atau fixed cost. Ada memang biaya tetap. Tiap bulan tetap aja. Nah, untuk biaya tetap ini gitu ya. Itu biasanya contohnya listrik. Mungkin kalau sudah pernah belajar ekonomi maupun bisnis ya. Biasanya ada fixed cost sama eh, annual cost lah istilahnya. Terus-terusan harganya segitu. Misalkan listrik yang nggak jauh-jauh naiknya segitu-segitu aja. Pemakaiannya jika memang pemakaiannya segitu-segitu aja. Cuman ada memang yang floating cost gitu ya, dimana ntar hari ini segini, ntar besok ganti, ntar besok naik gitu ya. Contohnya tadinya yang dianggap fixed cost itu adalah eh, bensin ya, biasanya fix salah 10.000 aja kan kalau Pertalite. Tapi kalau eh, Pertamax gitu ya, itu harganya suka naik turun gitu. Kemarin baru naik tuh. Jadi suka nggak jelas. Tapi itu termasuk dalam fixed cost karena harganya naiknya nggak tidak drastis. Tapi kalau apa floating gitu ya, kita bisa tiba-tiba minta hari ini ada orang yang ini ya, tiba-tiba ada yang hari ini ada ini, ternyata hari besoknya kenaikan harusnya 10 orang tenaga kerja jadi 20 gitu. Itu kita masih belum tahu berapa. Jadi kita butuh perkiraan untuk biaya. Nah, dari sini tadi ada resource cost dan ada fixed cost ya. Nah, ya di sini cost ya. Nah, bedanya di Microsoft Project itu eh resource cost ini dilakukan secara otomatis. Jadi dia langsung nih kan kita masukin dia otomatis langsung berjalan gitu. Tetapi untuk fixed cost gitu misalkan kita bayar eh, material harga segini, terus misalkan kita bayar listriknya segini, dia harus di adjust atau secara manual masukinnya gitu. Nah, baru dengan demikian rencana anggaran biaya ini secara keseluruhan di samping perhitungan resource cost-nya secara otomatis perlu ditambahkan unsur fixed cost-nya juga yang dibuat secara manual. Nah, kita lanjut untuk gimana sih gitu ya cost-table-nya gitu ya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, cost itu kebagi dua, ada resource cost sama fixed cost. Nah, kan ini kita masih berada di resource sheet-nya ini ya. Cara baliknya itu kita tinggal ke Gantt chart yang seperti tadi, gitu ya. Jadi, untuk gimana sih cara kita buat cost-nya itu ya, kita ke view lagi sebenarnya, kita masukkan ke tabel, tabelnya ini kita klik si cost-nya ini gitu ya. Nah, dari sini kita bisa buat untuk berapa sih kira-kira biayanya gitu ya. Jadi kalau fixed cost kan untuk yang biaya-biaya langsung maupun tidak gitu. Jadi biayanya langsung terlihat di sini. Kalau fix itu kan kita adjust lagi ya gitu. Jadi total cost-nya berapa gitu. Misalkan kita klik di sini, kita nggak bisa klik di sini karena dia langsung seperti itu ya. Akan kita tulis, ya, sorry, 200 dua ya.
ribu. Misalkan kita budgetingnya 200.000 gitu ya. Nah, kemudian kita eh, aktualnya berapa nanti ketika project berjalan gitu ya. Nah, ini aktualnya berapa? Kan aktualnya 100. Nanti langsung aktualnya berapa? Kita bisa analisis eh berapa biayanya. Jadi ini aktual. Aktual itu adalah, coba nih kita lihat. Nah, untuk kapan si biayanya itu bersama dengan kinerja performance yang tadi ada, kita jalankan, misalkan fixed cost-nya adalah 200.000 gitu, tapi ternyata ada eh, total plan cost-nya dulu nih, baseline cost-nya ini, misalkan adalah untuk resource-nya yang tadi dia perform. Nah, kemudian ini bakal jadi cost apa enggak, atau malah save budget gitu. Jadi baseline-nya cost-nya ini berapa. Jadi kita bisa perkiraan-perkiraan tersebut gitu. Jadi bisa dilihat aja nih pengertian-pengertiannya gitu. Ini variance langsung ikut. Variance itu adalah cost dikurang baseline cost, karena itu adalah kira-kira baseline cost-nya itu yang tidak, kira-kira total plan cost-nya itu buat resource-nya berapa gitu. Jadi misalkan fixed cost-nya ternyata memang harganya yang telah kita keluarkan 200.000, tapi sebenarnya baseline-nya berapa. Jadi kita bisa tahu gitu plan cost-nya itu buat perform. Jadi Jadi intinya itu kalau variance itu adalah kurangnya antara fixed cost dikurang baseline. Baseline ini adalah total planning cost-nya kita. Kira-kira misalkan, oke, kalau kayak gitu kita planningin 150.000. Nah, berarti perbedaan antara yang total untuk biaya fixnya itu atau biaya tetapnya 200.000, ternyata pengeluarannya yang kita planning tuh 150. Jadi ada variance-nya atau pengurangan antara total cost-nya itu dengan adanya perbandingan perbedaan biaya antara hal tersebut. Sebenarnya untuk inti-intinya banyak ya. Nah, ini remaining ini adalah ketika aktualnya tuh ada remaining cost itu adalah tambah remaining over cost gitu. Jadi ada overnya juga. Kita remaining aja. Total costnya sekian. Gitu. Total cost kan tambah remaining cost gitu jadinya. Jadi sebenarnya di sini ada rumus-rumusnya sendiri. Bisa diperkirakan ini benar-benar kalau di ini masih bisa ke cek. Jadi budgeting biasanya memang orang budgeting yang ahli di sini, biasanya orang finance. Jadi kalau kita asal kita tahu dulu aja ya, jadi kita bisa kira-kira. Kadang memang kalau yang sudah levelnya atas memang harus memikirkan ini juga gitu. Jadi kalau levelnya direksi mungkin atau manajer yang memang, jadi kita bisa kira-kira untuk fix cost-nya berapa dan kapan untuk ininya. Jadi kita ketahuan nih, jadi total cost-nya 300.000 gitu. Ini ketahuan gitu. Seperti itu. Jadi misal kita bisa buat ini. Kita tulis aja misalkan. Terus, sorry. Nah, jadi langsung dia sistemnya ini. Nah, di sini pun juga sebenarnya kita bisa klik. Nah, kan kita punya fix cost-nya 1 juta gitu. Jadi kita bisa kira-kira di sini
berapa dari si analisa ini. Biasanya kalau Fixos yang di sini sih nggak kita isi karena nanti dia langsung mengikuti bawahnya gitu. Seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Yang ini udah lumayan lah ya, yang asal ngerti dulu ya gitu. Jadi sampai di situ kita bisa entry si cost-nya itu. Itu saja ya. Dan ini. Jadi kalau di biasanya kalau di project IT ini karena kita pakainya eksternal kayak freelancer gitu. Jadi kita punya budgeting di dalam ini. Cuman kalau di kantor biasanya nggak terlalu. Ini banyaknya untuk konstruksi. Nah, biasanya gini. Jadi dia langsung ke budgeting ya berapa sekian. Kita bisa tahu untuk si RAB-nya atau rencana anggaran biayanya. Tuh, jadi tampilannya kayak gini nih. Kita juga bisa klik di sini ProRate atau mungkin start. Bisa kayak tuh. Jadi kita bisa klik-klik yang ini. Biasanya pakai ProRate tuh maksudnya sama gitu terus-terusan. Tapi kalau misalkan start aja atau end aja, itu bisa ngeliatin dari sini. Dia mulainya langsung bayar di sini gitu. So, pas sudah selesai baru bayar. Jadi gitu. Jadi tuh intinya kalau fixed cost ini, kalau ProRate kan misalkan bayarnya 200 terus. Ya udah 200 gaji yang diterima ya 200 misalkan gitu. Tapi kalau misalkan di depan udah uang muka ya, dibuka ya 200.000 gitu ya, udah dibuka aja. Terus atau kita bayar pas udah selesai baru 200.000. Jadi misalkan dalam waktu 3 bulan, misalkan projectnya harganya 3 juta gitu ya. Nah, dibayarnya nanti pas sudah selesai project atau pas dibayar di muka 1,5 dulu, terus terakhir 1,5. Jadi kita bisa start atau end-nya berapa, startnya berapa. Jadi misalnya startnya 1,5, membuat ini bagi dua gitu, membuat data flow diagram, membuat data flow diagram, startnya dia 1,5, terus end-nya juga 1,5 karena projectnya 3 bulan. Tapi kalau misalkan memang terus menerus ada biasanya pakai ProRate. Jadi ya misalnya 3 juta ya sampai eh, terus setiap bulan ya 3 juta gitu. Jadi pakai ProRate. Nah, dari sini ini udah kita pelajari tentang resource dan cost gitu. Jadi kita tinggal save, masuklah ke dalam sini. Gitu. Jadi kalau kita mau balik lagi, kita tinggal ke view, kita ke chart lagi. Nah, jadi di sini bisa kelihatan untuk fix pro rate-nya berapa tracking chart. Nah, di sini untuk trackingnya kemarin gitu. Jadi kita bisa lihat udah berapa persen progresnya. Sebenarnya sih mainannya di situ sih. Gitu. Jadi seperti ini. Kita bisa uh, satu default. Nah, kita bisa klik balik lagi ke yang seperti biasa. Itu kita bisa main-mainan di sini, kita bisa lihat di sini kira-kira resource-nya berapa, ya kan kita udah tahu tim planner berapa, misalkan schedule sekian, ini biasanya tim scheduler, biasanya mereka memang ngerjainnya ya ini aja gitu, schedule nih, programnya udah sampai sekian, gimana, gimana, jadi nanyain schedule mereka. Nah, dari sini. Ini baru. Mungkin saya share lagi ya. Tadi masih ada yang kurang. Sebentar. Jadi tadi adik-adik saya share di sini ya. Sebentar. Jadi pada hasil akhirnya sebenarnya ini udah hampir gitu ya. Bentar, Nah, mana nih? Jadi tadi udah setting di awal.
Hmm, sebentar. Udah setting juga untuk personalnya. Sebentar, saya share deh contoh dari awalnya. Mungkin agak berbeda sedikit lagi ya. Saya pakai ini. Sebentar, saya share. Nah, sebentar, saya share dulu. Yang untuk... nah, ini kan kita udah ada settingan di sini ya. Untuk ada dua contoh. Mungkin kalau sebentar saya share dulu nih. Sorry. Hmm, bentar. Agak error nih. Jadi nanti this is oke. Saya ini sebentar ya. Hmm, nih saya ke sini dulu aja langsung. Nah, ini kan di sini sebenarnya ada resource name ya. Jadi jangan lupa adik-adik kemarin mungkin sebentar ini belum saya ini tapi nggak apa-apa ya. Ini anggaplah gini ya. Anggap dulu. Hmm, anggap yang kayak gini dulu aja ya istilahnya. Nah, di sini kan prodesesornya juga udah ada. Jangan lupa yang kemarin ya. Kalau misalkan mau start to start, kemudian masukin aja ada beberapa. Ini kan kalau di sini ada finish to start ya. Berarti FS doang yang ada. Nah, kita harus masukin ada beberapa yang misalkan di sini kok hilang Bu gitu ya. Karena yang sebelumnya itu eh, ada beberapa yang ketika kita taruh untuk durasi itu nggak masuk. Jadi kita tulis aja. Misalkan di sini 5. Misal 5 finish to start. Nah, finish to start kan udah nggak kelihatan ya. Tapi bisa nih kita tulis, misalkan Bu saya mau finish to finish, finish to finish. Bisa seperti ini. Jadi kemarin udah kita setting finish to start, start to finish. Nah, istilahnya adik-adik ada beberapa yang prodesesornya seperti ini. Anggap ya, misalkan, oh kira-kira deh sewa domain ini sama desain harus sama nggak dia start eh, ini finish gitu ya. Start sewa domain udah harus ada domainin dulu dong baru desain gitu ya. Nah itu ada eh, analoginya lagi. Nah dari situ kita kan ada resource name. Tadi walaupun kita udah taruh di resource usage, nah sini kan ada nih. Sorry. Ini ya, resource name-nya. Nah, ini tadi misalkan eh sorry. Kita tulis aja dulu biar gampangnya. Di sini em, manager proyek. Nah, adik-adik kan udah nulis nih ya. Saya taruh yang di sini deh. Adik-adik udah nulis. Jadi taruh aja juga yang di sini. Atau mau taruh yang di belakang. Kalau taruh di belakang, nanti udah langsung nih ada di dalam sininya. Nih, timnya. Jadi siapa aja. Nah, ini contohnya tadi saya pencet di resource name-nya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi bisa aja nih tulis nanti sebentar di Excel yang mana nih. Oke.
Akan saya tulis di sini ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Siapa aja developernya, terus associate architect. Nah, kita tinggal di resource usage-nya. Nah, ini udah langsung ada nih. Ini mungkin tadi, ini tadi kepencet ya, jadinya nggak bisa dihapus kalau misalkan kepencet. Nah, sini ada nih, manajer proyek, manajer startnya apa aja. Nah, kita bisa undo aja nih, misalkan em, untuk pengerjaannya. Nah, di sini nanti bisa udah ada tampil nih semuanya manajer proyek gitu misalkan. Nah, di sini misalkan proyek. Nah, adik-adik pastikan dulu enak sih emang udah ada di resource untuk table ini. Mungkin berbeda ya antara MacBook sama em, Windows, tapi ngikutin aja dari yang memang di sana. Ini tadi kepencet nih resource name-nya 2 jadinya em, keluar di sini. Coba kita coba balik lagi aja. Kita coba ke sini. Nah, oh sorry, kita share lagi. Nah, misalkan ini ya, resource name-nya misalkan manager proyek. Nah, di sini udah ada misalkan